Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 11 SMA Negeri 1 Randangan. Baiklah anak-anak, perkenalkan saya Nengah Abdurrasyo, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Baiklah anak-anak, materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah keluarga Sukinah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Mantram. Om Awi Genam Astu Namo Sidam Om Sidirastu Tad Astu Swahu. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini. Anak-anakku, kelas 11 semuanya, kita belum bisa untuk bertatap muka jarak jauh karena kita masih melakukan pembelajaran daring. Proses belajar daring semoga bisa bermanfaat dengan baik. Video ini bisa kalian tonton baik di WA maupun di internet. Materi hari ini adalah keluarga Sukinah. Kita masih dalam situasi COVID-19, kita masih dilengkapi oleh pandemi COVID-19. Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, selalu ingin cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih, selalu menjaga social distancing, selalu menggunakan masker, istirahat yang cukup, dan makanan yang bergizi. Agar kita terhindar dari COVID-19. Astungkara sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan lancar. Baiklah anak-anak, kita akan bahas tentang materi keluarga Sukinah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, pengertian hakikat keluarga Sukinah. Keluarga Sukinah dalam agama Hindu. 3. Tujuan wiwaha menurut Hindu. Sistem perkawinan dalam agama Hindu. Syarat sah suatu perkawinan menurut Hindu. Kewajiban suami istri, anak dalam keluarga. Membina keharmonisan dalam keluarga. 5 pilar keluarga Sukinah dan pahala anak yang berbakti kepada orang tua. Berikutnya pengertian dan hakikat keluarga Sukinah. Keluarga terdiri dari kula dan warga. Dan Sukinah yang artinya bahagia atau harmonis. Jadi dapat kita sebutkan keluarga Sukinah itu adalah suatu ikatan abadi untuk tercapainya kebahagiaan dan keharmonisan. Nah, adapun 3 hal penting yang harus dipahami dalam membentuk keluarga Sukinah. Yang pertama, semua memiliki persepsi yang sama dan pengertian yang sama mengenai keluarga Sukinah. Yang kedua, memiliki kemauan bersama untuk mewujudkan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Jadi tujuan kita sama. Jadi di satu keluarga itu harus memiliki satu tujuan yang sama sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, semua anggota keluarga memiliki kemauan untuk memeliharanya. Jadi memelihara kedamaian, memelihara keharmonisan, dan memelihara kehidupan yang lebih baik. Pawiwahan. Jadi di dalam keluarga Sukinah
tentunya kita harus memahami juga tentang pawiwahan. Jadi pawiwahan di sini adalah ikatan skala maupun niskala, lahir dan batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Satya alaki rabi. Nah, hakikat wiwaha. Jadi perkawinan adalah sebagai yadnya. Yang kedua, perkawinan merupakan awal jenjang grihasta, masa untuk berumah tangga. Jadi kita akan menjalankan dharma agama dan dharma negara. Dharma agama di sini adalah kita menjalankan ajaran-ajaran agama yang kita anut yang bersumber dari kitab suci Weda. Dharma negara, kita patuh terhadap negara, taat pada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh negara itu sendiri. Unsur-unsur keluarga sakinah dalam agama Hindu. Yang pertama, kecintaan. Nah, kecintaan di sini dapat saya jelaskan. Jadi cinta adalah dorongan yang sangat kuat sekali yang timbul dari dasar hati yang paling dalam dengan tidak melihat kekurangan dan kelebihan yang ada pada objek tersebut dan mau menerimanya dalam keadaan yang bahagia. Bagaimanapun juga keadaan, kita harus bisa menerima. Itulah yang disebut dengan cinta. Tanpa cinta, kehidupan keluarga yang sakinah tidak akan terwujud di dalam keluarga. Yang kedua, kegembiraan. Perlu kita pahami apa itu kegembiraan di dalam satu keluarga, di dalam keluarga, dalam kehidupan berkeluarga. Kegembiraan artinya, kegembiraan merupakan suatu harapan dalam sebuah rumah tangga. Jadi, dalam satu rumah tangga tentu memiliki harapan-harapan yang bagus, harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang bisa memberikan kebahagiaan pada keluarga tersebut. Nah, keluarga yang gembira adalah keluarga yang sehat lahir dan batin. Demikian kegembiraan hendaknya selalu diusahakan oleh seseorang yang sudah tentu berdasarkan dharma atau kebenaran. Dengan demikian maka dalam keluarga terwujud keluarga sakinah, yakni keluarga yang sejahtera, bahagia, dan ceria. Nah, kebahagiaan atau kegembiraan itu bisa kita capai, bisa kita dapatkan dengan jalan dharma atau kebenaran. Sedangkan kebahagiaan yang tidak dilandasi dengan ajaran dharma itu akan menjerumuskan kita ke jurang kehancuran. Yang ketiga, kepuasan. Pernyataan rasa syukur atau puas terhadap karunia, manifestasi ide Sang Yang Widi Wasa yang diwujudkan dengan perilaku sehari-hari agar dapat mencapai kesempurnaan hidup dan kepuasan lahir batin. Jadi kepuasan di sini bukan kepuasan yang bersifat negatif. Jadi kepuasan yang berlandaskan atas dasar dharma, kebaikan. Jadi kesempurnaan hidup itu tanpa ajaran dharma tidak akan mungkin didapatkan, tidak akan abadi. Dengan membangun rasa syukur terhadap hasil yang dicapai, maka akan memberikan kepuasan. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat,
apa yang kita terima, apa yang kita nikmati, kita harus selalu mensyukuri. Bersyukur sehingga tidak ada rasa untuk tidak menerima. Nah, apabila rumah tangga tidak dilandasi dengan dharma, maka rumah tangga akan diselimuti oleh nafsu yang akan mengantarkan rumah tangga tersebut ke dalam jurang kehancuran. Nafsu dikendalikan dengan selalu bersyukur. Dalam Chanakya Niti Sastra, yang dimana salah satu bagian artinya yang pertama bersyukur terhadap harta yang diperoleh sesuai dengan dharma yang akan mampu membahagiakan keluarga yang bahagia. Yang kedua, bersyukur terhadap makanan yang telah disiapkan dalam rumah tangga. Makanan yang dimasak dengan tujuan menghidupi anggota keluarga akan memberikan nilai spiritual yang sangat tinggi karena selalu dihidangkan diawali dengan yadnya sesa. Nah, sehingga menikmati makanan itu akan tetap terlepas dari papa dosa. Sedangkan lain dengan makanan yang dibeli di pasar, itu memiliki tujuan bisnis. Jadi kita tidak tahu apakah makanan itu sukla, apakah makanan itu bersih, dalam artian sudah diberikan doa dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita makan tidak sia-sia. Yang keempat, kedamaian. Unsur kedamaian berarti tidak adanya perasaan yang mengancam dalam kehidupan keluarga. Jadi di dalam kehidupan keluarga, kita tidak boleh saling ancam-mengancam, baik itu dengan anak, suami, istri, dan lain sebagainya. Itu akan mengakibatkan hubungan keluarga tidak akan harmonis. Jadi kita harus bisa selalu menjaga, misalnya kalian sebagai siswa itu menghargai tugas orang tua, menghargai tugas ibu, menghargai diri sendiri, menghargai anak-anak, menghargai adiknya, menghargai kakaknya, dan seterusnya. Sehingga terciptalah keluarga yang harmonis. Tanpa kebersamaan itu, mustahil kita bisa mewujudkan. Tanpa kerjasama itu, mustahil kita dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang sukinah di dalam ajaran agama Hindu. Ketentraman yang terakhir, yang kelima. Ketentraman merupakan dalam ajaran agama Hindu, apabila anggota keluarga memiliki kesehatan sosial, jadi kemampuan untuk memiliki hubungan sosial dengan tetangga, kiri, kanan, belakang, depan, itu merupakan kebutuhan setiap keluarga. Jadi di dalam satu keluarga kita harus saling menjaga, baik di samping, di depan, di belakang, atau di kiri, kanan. Kita harus selalu menjaga keharmonisan di lingkungan sosial atau bermasyarakat. Kita harus bisa memahami keluarga yang di samping, keluarga yang di belakang, keluarga yang di depan, keluarga yang di kanan kiri. Itu harus kita pahami, itu harus kita menghargai. Jangan kita di dalam keluarga ingin menang sendiri. Jadi karena ini waktunya jam 12 misalnya, terus kita ribut, sepuasnya kita bermain atau menonton atau memutar musik. Nah, itu akan mengakibatkan ketidakharmonisan. Karena keluarga yang di samping atau di belakang atau tetangga yang di belakang itu tentunya akan merasa tidak enak, merasa dirugikan. Itu bagian dari contohnya.
Selanjutnya, tujuan wiwaha menurut Hindu. Jadi tujuan wiwaha menurut Hindu itu membentuk keluarga sakinah yang berketuhanan. Jadi keluarga sakinah yang berketuhanan. Jadi taat beragama, mampu melaksanakan ajaran agama, mampu bermasyarakat dengan dilandasi dengan dharma agama. Terus yang kedua, untuk mendapatkan keturunan. Jadi keturunan di sini keturunan yang suputra, keturunan yang baik, keturunan yang bisa untuk mengantarkan kebahagiaan, mengantarkan orang tuanya masuk surga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, 100 sumur, 1 waduk, 1 yadnya. Jadi putra yang suputra. Nah, tujuan wiwaha menurut Hindu. Tujuan wiwaha menurut Hindu itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Melaksanakan yadnya, itu panca yadnya. Itu kita sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak luput dari yadnya. Habis memasak, kita melaksanakan yadnya sesa. Pagi-pagi kita sembahyang. Siang, jadi melakukan kegiatan atau persembahyangan yang disebut dengan Trisanyo. Terus yang ketiga, membina rumah tangga dan bermasyarakat. Jadi di dalam kehidupan berkeluarga, kita harus bisa membina rumah tangga kita, dan bisa bermasyarakat, saling menghargai, toleransi, dan lain sebagainya. Nah, adapun sistem perkawinan dalam agama Hindu, menurut kitab Manawa Dharma Sastra, yang pertama, Brahma Wiwaha, itu perkawinan karena memberikan anak wanita kepada pria ahli Weda atau Brahmana. Yang kedua, Daiwa Wiwaha, perkawinan karena memberikan anaknya pada pendeta yang telah berjasa melaksanakan yadnya. Yang ketiga, Arsa Wiwaha, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan setelah pihak wanita telah menerima sepasang atau pasang lembu dari pihak laki-laki. Yang keempat, Prajapati Wiwaha, itu perkawinan yang terlaksana karena pemberian anak kepada seorang pria setelah berpesan dengan mantra dan doa. Yang kelima, Asura Wiwaha, perkawinan yang terjadi setelah pengantin memberikan emas kawin sesuai kemampuan, sesuai keinginannya sendiri. Jadi tidak dipaksakan. Yang keenam, Gandarwa Wiwaha, perkawinan yang didasari suka sama suka antara seorang pria dengan perempuan. Yang ketujuh, Raksasa Wiwaha, perkawinan dengan cara menculik gadis dengan kekerasan. Yang kedelapan, Paisa Cawiwaha, perkawinan dengan cara mencuri, memaksa, dan membuat bingung atau mabuk. Nah, adapun sistem perkawinan atau pawiwahan tradisi adat Bali. Yang pertama, memadik, meminang, yaitu cara yang terhormat saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, ngerorot atau merangkat,
sistem kawin lari cuma dengan dasar suka sama suka. Jadi hanya dasar suka sama suka. Yang ketiga nyentana, nyeburin. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan perubahan status hukum. Yang keempat, melegandang. Perkawinan secara paksa. Ada yang atas dasar cinta, ada pula yang tidak. Nah, syarat-syarat sah suatu perkawinan menurut Hindu. Yang pertama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Hindu. Yang kedua, upacara dipuput sulinggih atau pemangku. Yang ketiga, kedua mempelai beragama Hindu. Yang keempat, perkawinan sudah sesuai tradisi adat Bali sesuai rangkaian upacara yang tepat. 5. Salah satu calon mempelai tidak terikat ikatan perkawinan. Tidak ada kelainan. Yang 7, sudah cukup umur 21 tahun. 8, tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga. Itu syarat-syarat perkawinan. Kewajiban suami istri, anak dalam keluarga. Yang pertama, kewajiban suami kepada istri. Wajib melindungi istri dan anak-anaknya. Wajib menghormati dan menghargai istri. Wajib memelihara kesucian istri dan keturunannya. Wajib memberikan harta kepada istri untuk keperluan rumah tangga dan kegiatan keagamaannya. B. Kewajiban ayah kepada anak. Andandata, mampu memberikan makanan. Pranandata, mampu membangun jiwa si anak. Sarira kerta, mampu mengupayakan kesehatan jasmani anak. Jadi dalam Pancawida, yang pertama matulung, urip rikalaning bayu, nitya maweh binojano, mangupad yayu, anyang kaskara, sang amet waken. Baiklah anak-anak, itu materi yang hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Nanti tugas-tugasnya itu tentang mencari pengertian keluarga sakinah dan hakikat keluarga sakinah. Nanti dikumpulkan pada pertemuan yang selanjutnya. Akhir kata, Bapak ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Oh sudah Mak, sudah N Mak. Bo N bo. Bo stop. No. Tunggu saja, tunggu proses di konfirm nanti itu. Sini. Ini.